Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai layout. Bagaimana cara kita bikin layout? Nah, hari ini akan kita tuntas dan kita kupas ya teman-teman. Dan mungkin ini akan saya buat menjadi beberapa part karena mau biar durasi tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, di gambar saya ini ada sebuah rumah ya. Ini akan kita jadikan layout. Kita langsung saja. Jadi pada SketchUp itu SketchUp Pro ya, ada gambar seperti ini teman-teman. Kemudian untuk sebelum kita memasukkan ke layout teman-teman, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pertama teman-teman harus menyiapkan scene-nya ya, scene di sini. Nah, beberapa scene. Nah, ini kan memang belum ada gitu teman-teman ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi sebelum kita buat scene, kita harus membuat gambar ini menjadi tampak seperti jadi teman-teman bisa klik di sini kamera, kita ganti perspektif ini menjadi paralel karena ini gambar kita sekarang ini adalah pandangan perspektif gitu. Nah, kita ganti yang paralel jadi penampakan itu seperti tegak lurus gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari depan betul-betul lurus gitu. Itu maksud pandangan yang paralel projection itu. Itu pertama. Kemudian teman-teman, di sini kita harus membuat scene ya. Jadi teman-teman cukup mengganti pandangan ini menjadi betul-betul lurus. Kita bisa mengambilnya dari sini. Dari sini ya. Ini kita ambil mungkin di bagian front gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, ini cukup. Nah, kemudian di sini kita masukin dia scene pertama. Add scene ya. Ini dia udah kesimpan. Kemudian teman-teman bisa mengganti lagi untuk pandangan yang sebelah kanan gitu ya. Kita ganti lagi di sini, ambil di sini mungkin right. Nah itu, kemudian kita tambah lagi. Kemudian teman-teman kita bisa sekarang ngambil dari ini saya jelasin dulu ya. Kita butuh mungkin penampakan itu dari atas gitu ya. Tapi masalahnya adalah ini ketutup dengan ini. Teman-teman mesti membuat ini menjadi beberapa layer atau teks. Jadi agar kenapa? Supaya yang di atas ini bisa kita hilangkan. Ini kenapa ke blok teman-teman? Karena ini saya sudah siapkan layernya atau teks. Jadi kalau kita periksa di sini teman-teman ya, ini ada teks di sini. Nah, ini itu adalah teksnya apa? Kita periksanya di sini. Kita masuk ke entity info. Nah, kita klik ya. Nah, ini kan keluar teman-teman. Ini adalah tag roof gitu. Roof. Jadi kalau kita tidak mau menampilkan ini, kita cukup ngeklik yang di sini. Maka itu hilang. Nah, bagaimana cara membuat layer ya, dan scene yang tadi saya jelasin? Teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya. Ya. Sekarang kita lanjut aja, kita klik di sini roof. Jadi kita hide ya. Maka di atas tidak kelihatan. Nah, untuk itu kita sekarang menampilkan dia dari posisi atas. Kita ambil top gitu ya. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita tambahkan lagi scene-nya. Oke, kita ambil lagi di sini scene. Nah, untuk penamanya teman-teman ya, ini bisa kasih nama yang bagus ya. Biar kita enak gitu ya. Wah, loading ya teman-teman. Oke lah ya, biarin aja teman-teman ya, daripada lama ya. Nah, sekarang teman-teman, ini cukup kita sekarang udah setelah selesai begini, cukup kita berikan 3 scene aja ya. Kita sekarang menyimpannya. Yang penting kita simpan. Kita ambil sini save as ya, save as. Nah, di sini kita simpan. Misalkan saya simpan di lokal disk C ini. Kita ambil aja di sini host layout gitu ya. For layout. Oke, di sini kita save teman-teman. Berarti
Berarti kerjaan kita yang di bagian sini ya, SketchUp Pro ini itu udah selesai. Teman-teman bisa minimize ini. Nah, sekarang untuk masuk kepada layout teman-teman. Teman-teman lihat nanti di sini di PC-nya atau di laptopnya. Di sini ada tulisan layout 2022. Saya kebetulan saya pakai versi SketchUp yang 2022. Jadi di sini akan keluar layout 2022 gitu. Jadi ketika kita menginstal ya, dia biasanya teman-teman ya keluar seperti ini. Ada yang pertama ini adalah untuk modeling. Kemudian di sini ada layout ya. Kemudian di sini ada style builder. Maka untuk masuk layout kita klik yang ini teman-teman. Jadi dia beda file, beda software gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak menemukan file ini, teman-teman gak usah panik. Kita ketik aja di sini, cari aja di sini layout. Nah, itu keluar deh teman-teman. Udah ini tinggal cukup diklik aja. Jadi ini diklik aja. Tunggu sebentar teman-teman. Jadi ini adalah file yang tadi kita buat ya, gambar yang kita siapkan. Nah, kita menunggu layout keluar dulu. Nah, ini dia teman-teman udah keluar. Nah, oke. Oke teman-teman, pas keluar seperti ini ya. Nah ini, ya kan, ini filenya. Ini kita. Nah ini keluar seperti ini teman-teman. Ini ada pilihan ya. Pilihan model kertas. Ya, teman-teman bisa klik di sini salah satu gitu. Tapi kalau memang kita mau yang lain, model lain, teman-teman bisa klik di sini more template. Di sini ada beberapa template yang disiapkan oleh SketchUp. Nah, kalau teman-teman masih penasaran lagi, mau lebih menjelajah lagi, kita bisa klik di sini detail box. Detail box ini mungkin kita menampilkan model, misalkan gini, saya mau memilih kertas A3 ya. Nah, kalau A3 nih seperti ini kan seperti ada grafik gitu ya. Oke, bagus ya. Nah, ini model landscape A3-nya. Tapi kosong gitu ya. Di sini seperti ini modelnya. Kemudian kalau kita lihat yang di seperti ini, detail block. Nah, sini ada yang pilihan lagi yang lebih, ini ada detail box semua. Ya mungkin kita pilih yang biasa aja, yang simple, yang tradisional aja ya. Nah, kita pilih yang seperti ini teman-teman. Di sini ada namanya A3 landscape. Kita klik. Nah, maka keluar seperti ini. Nah, ini adalah layout yang kita pakai untuk memasukkan gambar tadi. Oke teman-teman, sekarang gini. Bagaimana cara kita membuat template kita sendiri teman-teman? Misalkan gini, kita mau mengganti logo atau nama-nama sesuai yang selera kita gitu ya. Pertama, misalkan kita mengganti logo teman-teman. Caranya gampang, ini cukup logo yang ada ini kita hapus saja. Kemudian teman-teman bisa siapkan logo ya. Nah, mungkin teman-teman punya logo, kita bisa klik di sini file, ambil logonya, kemudian kita klik di sini insert. Nah, kebetulan saya di sini punya logo, ada logo di sini. Saya lupa logonya teman-teman. Saya di mana ya logonya ya? Iya, kemudian logo yang tidak saya simpan teman-teman ya. Misalkan ya, saya memakai logo ini aja teman-teman. Ini saya punya logo, saya punya tekstur ya. Nah, saya anggap ini logo gitu ya. Saya pakai ini, open teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, dia keluar. Kalau teman punya logo tuh bagus. Saya nggak siapkan sih. Nah, ini kita tinggal kecilin teman-teman ya. Biar dia lurus. Dia kita klik di sini shift. Kita klik di sini shift ya.
Nah, kita kira-kira teman-teman biar masuk. Nah, mungkin itu udah. Sini tinggal kita taruh aja. Misalkan ini logo saya gitu kan ya. Logonya nggak bagus ya teman-teman. Nah, kemudian ini namanya kita ganti teman-teman. Namanya. Ini saya kasih namanya Brankas Desain. Oke, teman-teman. Kemudian di sini ini layout rumah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah hasil dari template yang saya buat ya. Terus sekarang kita bagaimana cara menyimpannya, teman-teman? Cara menyimpan template ini adalah kita cukup klik di sini file. Di sini kita klik save as template. Kalau seperti ini, kemudian kita kasih nama di sini. Kita kasih nama punya saya. Misalkan begitu. Kemudian kita oke. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakannya? Misalkan nih, teman-teman. Ini saya close gitu ya. Oke. Sekarang kita ambil lagi nih. Nah, kita pilih sini template teman-teman, karena ini tadi kita membuatnya di template. Nah, ini kita ambil, tinggal kita ambil aja ini punya saya, klik. Nah, makanya ini keluar teman-teman. Itu nggak akan hilang teman-teman. Jadi ini nggak akan hilang. Ini nggak akan hilang. Jadi ini bisa dipakai terus-terusan gitu. Oke teman-teman, itu langkahnya. Kemudian yang selanjutnya teman, bagaimana cara kita memanggil gambar tadi? Caranya sama sebetulnya. Kita juga klik di sini file, di sini kita ambil insert. Kemudian teman-teman jangan lupa, tadi teman-teman simpan di mana gitu. Nah, kalau saya tadi simpannya di D, di D. Nah, di sini ada namanya, ya ini dia, house for layout, ya kan? Kita klik di sini, kemudian kita open teman-teman. Nah, ini dia. Ini tampak yang tadi dari atas gitu ya. Nah, kalau kita maunya pertama itu tampaknya dari depan, kita menggantinya di sini teman-teman. Tadi kan kita punya scene 3 gitu ya. Kita lihat di SketchUp model nih. Ini ada SketchUp model. Di sini kita pilih teman-teman. Viewportnya ini kita ganti yang scene 1. Scene 1. Nah, ini dia. Yang tempat depan tadi ini sesuai yang kita bikin nih teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian untuk mengaturnya ya, kita cukup di sini kita klik. Pertama adalah skala teman-teman. Perhatikan skala sini kita belum ketahuan ini berapa. Kita bisa klik di sini teman-teman. Sekarang kita atur. Misalkan saya mau ambil di sini 1:50. Kita coba aja nih. Nah, kalau merasa ini masih terlalu besar ya, masih terlalu besar, kita ganti lagi mungkin 1:100. Nah, ini cukup misalkan. Cukup ya. Kemudian untuk menghilangkan ini gimana teman-teman? Nah, untuk menghilangkan ini teman-teman bisa pilih di sini di patch, style. Di sini ada namanya style. Kita klik style di sini teman-teman. Nah, ini kita pilih di sini in model style. Di collection-nya kita bisa pilih di sini style. Kemudian kita pilih di sini default style. Nah, di sini kita pilih berbagai macam style yang ada. Nah, jadi kita bisa ambil yang model misalkan yang shaded gitu ya. Kita bisa klik di sini. Maka yang ini hilang teman-teman. Atau kalau misalkan kita mau seperti ini. Nah, ini bersama ini lebih jelas gitu. Nah, kemudian teman-teman ini tinggal kita geser-geser aja nih. Ini nggak ngaruh kok. Tuh, ini tinggal nggak mengecilkan gambar aslinya kok. Tapi tanda seperti ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal digeser ke sini, digeser ke sini. Nah, kemudian kita tempatkan di mana tempat yang kira-kira cocok gitu. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini adalah yang pertama ya. Kemudian untuk melihat posisi yang lain teman-teman ya. Caranya gampang, kita cukup klik di sini. Sama juga seperti kita move di SketchUp biasa. Di sini kita klik Ctrl. Nah, kan ada dua tuh. Ya kan? Kemudian kita ke bawah.
nggak lurus, ulang lagi. Nah, teman-teman pas saat menggeser itu bisa tekan shift ya, jadi dia lurus. Kemudian kita satu lagi mungkin, oh ini udah cukup ya, enggak cukup, saya rasa cukup. Kemudian mengganti posisi yang ini ya kan, yang ini kan berarti sebelah kanan ya. Nah, teman-teman klik ini, kemudian di sini kita ganti teman-teman. Di sini kita ambil yang sin 2. Nah, ini teman-teman, ya ini toh nomor bagian kanannya. Kemudian yang ini kita ganti ini lagi menjadi sin 3. Nah, ini ternyata kita harus bikin lebih gede. Karena kan memang wilayahnya gede kan. Nah, ini dia teman-teman, ini dia. Nah, ini tinggal kita rapikan seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sebetulnya udah lurus nih. Maksudnya ini udah lurus nih teman-teman. Nah, jadi seolah ya, ini tadi tanpa depan. Hati-hati. Nah, sebetulnya akan digeser teman-teman karena ini akan berubah semua referensinya. Kita bisa klik di sini shift biar lurus. Oke. Ini teman-teman hasil dari layout yang baru saja kita ambil dari gambar yang ada di sini. Oke. Nih, sekarang teman-teman untuk menampilkan misalkan gini, ini saya merubah nih tampilannya tidak seperti ini ya. Kita bisa ganti lagi di sini. Ya, kita ambil lagi mungkin bagian yang kayak ya hidden line aja. Nah, gitu aja ya. Kemudian teman-teman untuk mengatur ketebalan garis teman-teman, kita bisa ngatur di sini. Ini kan 0,5 nih. Sekarang saya kasih 0,1 atau 0,4. Aduh, sorry. Oh iya 2 lah harusnya ya. Nah, masa ya 0, teman-teman. Kemudian ini kita geser aja ke atas. Ini kita turunin. Masih kurang ya. Nah, terlalu jauh. Lanjutin. Nah, ini teman-teman idealnya jadi teman-teman lihat ini tampilannya itu masih ada kayak berwarna ya, ini juga. Kemudian di sini saya ganti tampilan itu di sini tadi ya. Kita gunakan ini tampilannya seperti ini. Jadi model hidden line. Kalau ini kan enggak. Kalau ini kan tadi berarti model yang ini. Shaded with texture. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk kali ini ya. Untuk part 1 ini kita cukup sampai sini. Bagaimana cara kita memberikan dimensi dan lain-lain, kita bahas nanti di part 2. Teman-teman mungkin sampai sini aja. Sekian dan terima kasih.